Shalom, selamat sore kaum wanita yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kita fokus kepada Allah Tritunggal, di mana Dialah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dan yang terutama adalah anugerah kasih setianya itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Mari saya undang kita semuanya untuk berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian yang menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Allah yang di dalam kedaulatannya terus menopang akan kehidupan setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu,
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan akan iman kami bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kami. Kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa. Bukanlah seorang yang mana kami bisa sebagaimana kami ada. Tapi kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang mengangkat kami dan menjadikan kami manusia yang berharga di mata-Mu, yang menjadi biji mata-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu yang tiada taranya, yang terus menopang akan kehidupan kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur akan hal itu. Biarlah Tuhan menerima akan pujian penyembahan kami yang kami berikan hanya kepadamu Tuhan. Pimpinlah ibadah kami pada hari ini. Agar di dalam ibadah pada hari ini kami diberkati melalui pujian, melalui firman Tuhan, dan kami memberikan persembahan hanya untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Supaya ibadah ini boleh jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Kaum wanita dipersilakan duduk kembali. Hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang menjadi doa kita adalah biarlah hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita mau berikan kepada Tuhan dan Tuhan memakai kita sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam mempersiapkan akan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian yang menyatakan, berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kepada hambanya dipersilakan. Shalom, selamat sore ibu-ibu. Bersyukur kepada Tuhan
Meskipun saat ini kita masih tetap beribadah secara online, saya berharap tidak akan mengurangi keinginan kita, tidak akan mengurangi semangat kita dan kesetiaan kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Injil Matius pasal 10 ayat 16. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kami dapat memahami firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau Allah yang menguasai kami, dan biarlah kami sungguh-sungguh akan tetap menjadi ibu-ibu yang setia belajar firman Tuhan, yang setia juga untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itulah tema kita pada sore hari ini. Saya akan membacakan buat kita sekalian Matius pasal 10. Matius pasal 10, saya akan baca ayat 16. Namun saya berharap kita semua tetap membuka firman Tuhan ini atau Alkitab kita, karena kita akan memperhatikan dari Injil Matius pasal 10 ini. Matius 10 ayat 16 demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Namun berbeda dengan dalam Matius 10 ayat 1 sampai 15. Maka Matius 10 ayat 16 sampai 42 termasuk bacaan kita pada saat ini bukan hanya berlaku untuk para rasul atau pada para murid pada waktu itu saja, tetapi mencakup aktivitas misionaris mereka dan orang-orang Kristen yang lain melampaui periode atau melampaui masa itu, melampaui waktu itu, termasuk kita pada saat ini. Nah, ibu-ibu, Matius pasal 10 ayat 16 sampai 23 secara khusus adalah bagian dari pengajaran Yesus pada waktu mengutus para murid-muridnya. Sebelum ayat 16, Yesus telah menugaskan mereka untuk memberitakan Injil dengan otoritas dan kuasanya. Segera setelah itu, ia memberitahukan kepada mereka tentang apa? Tentang penganiayaan yang akan mereka alami karena Yesus. Yesus memanggil murid-muridnya, ayat 1 hingga ayat 4, kemudian ayat 5 sampai ayat 8. Yesus di situ mengutarakan hal-hal yang murid-murid harus lakukan waktu Tuhan Yesus mengutus mereka. Kemudian ayat 9 hingga ayatnya yang ke-15, di situ Tuhan Yesus menjabarkan apa yang harus dipersiapkan dalam perjalanan mereka memberitakan Injil Kerajaan Allah. Lalu ayat 16 sampai 25 termasuk bacaan kita sore hari ini, mereka perlu atau murid-murid perlu mengetahui dan mengantisipasi. Ingat ya, mengetahui dulu, lalu setelah mengetahui tentang apa yang Tuhan Yesus katakan itu, lalu mengantisipasi apa yang akan dihadapi di ladang misi. Mereka dipanggil lalu ditugaskan, ayo pergi
Mereka pergi ke tempat yang mungkin mereka tahu sudah orang-orangnya, daerah-daerah yang mereka akan tuju itu. Tetapi ada juga daerah-daerah tertentu yang mereka sama sekali belum tahu. Bahkan di tempat mereka sudah tahu, pasti murid-murid waktu itu belum mengenal semua orang-orang atau penduduk atau manusia yang hidup di suatu daerah, lalu di daerah yang lain yang mereka akan tuju untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah seperti yang Tuhan Yesus tugaskan kepada murid-murid waktu itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus perlu memberitahukan kepada mereka, dan murid-murid perlu mengetahui. Dan tentunya bukan hanya murid-murid pada waktu itu, tetapi juga seperti yang saya katakan tadi, semua orang Kristen yang lain yang melampaui atau melewati periode di mana murid-murid ada pada waktu itu, untuk mengetahui, lalu setelah kita mengetahui tentang hal-hal yang Tuhan Yesus sampaikan, kita mengantisipasi apa yang akan kita hadapi. Kita tidak kaget karena kita sudah tahu, oh iya ya, kan Tuhan Yesus sudah sampaikan. Saat kita ada di ladang misi, ladang penginjilan itu, hal-hal ini yang bakal kita jumpai. Hal-hal ini yang harus kita lakukan, namun selain melakukan tugas penginjilan, kita juga sudah tahu ternyata dalam penginjilan itu ada juga hal-hal yang akan kita ketemukan. Dan yang akan terjadi itu tentunya ada macam-macam hal. Bukan hanya hal-hal yang baik-baik saja, tetapi ada juga hal-hal yang mungkin membuat kaget. Ih, ternyata begini ya. Atau hal-hal yang membuat kita tidak menduga-duga. Ih, ternyata memberitakan Injil itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, tetapi mudah ataupun sulit, sukar, itu merupakan kewajiban setiap orang yang percaya, setiap murid Kristus. Dahulu murid pertama 12 orang itu, sampai sekarang kita adalah murid juga, merupakan tugas kita yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Lihat kalau terjemahan yang lain, perhatikan baik-baik. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa ketika mereka diutus memberitakan kerajaan sorga, mereka akan menghadapi tantangan, bahkan penganiayaan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menyadarkan, sadarlah kamu dan ingat baik-baik dalam menghadapi setiap tantangan yang akan dihadapi. Ada satu hal yang harus kamu lakukan, yaitu kalian harus cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Kenapa harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati? Karena apa? Murid-murid disamakan seperti domba. Aku atau Tuhan Yesus mengutus kamu, mengutus saya dan ibu-ibu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Domba dengan serigala itu memiliki karakter yang sangat berbeda. Domba itu tulus, penurut, sementara serigala namanya saja binatang buas, kita sudah bisa bayangkan ya. Jadi sebagai domba kita diutus ke tengah-tengah serigala yang buas, yang ganas. Ini merupakan sebutan Tuhan Yesus untuk apa? Untuk dunia yang jahat ini. Kita diutus ke tengah-tengah situasi yang tidak bersahabat, ke tengah-tengah situasi yang bisa saja menolak, diutus ke tengah-tengah
keadaan yang membenci kita. Ke tempat itulah Tuhan Yesus mengutus kita. Sebab itu dia kembali mengingatkan. Perhatikan, lihat, amati baik-baik. Dan coba pikirkan baik-baik tentang hal ini. Kamu ini adalah seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita miliki? Yaitu kita harus memiliki sikap yang cerdik. Kecerdikan seperti ular, tulus seperti merpati. Maaf Bapak Ibu-ibu. Kadang-kadang kecerdikan ini dianggap dekat dengan kelicikan. Kalau saya menyebutkan cerdik tadi, kadang-kadang kecerdikan dianggap dekat dengan kelicikan. Sedangkan ketulusan sering dihubungkan dengan kepolosan dan keluguan. Nah, keduanya memiliki karakter yang seolah berlawanan dan tidak sejalan. Namun, dalam ayat di atas Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan agar keduanya dapat hadir dalam diri orang percaya secara bersamaan. Dalam menghadapi keadaan akhir zaman seperti ini, dibutuhkan kecerdikan dan ketulusan dalam menjalaninya. Ya, karena apa? Kita harus memiliki kedua-duanya. Apalagi di tengah dunia yang jahat, digambarkan seperti serigala. Karena apa? Tanpa kecerdikan dan ketulusan juga akan menjadi naif. Karena apa? Kalau kita hanya memiliki kecerdikan, itu kecerdikan sama dengan akal, otak, pikiran. Kalau seseorang hanya memiliki kecerdikan, nanti akan jadi kecenderungannya pada kelicikan. Kemudian kalau kita hanya memiliki ketulusan, maka akan cenderung pada kebodohan. Jadi kita harus memiliki kedua-duanya. Ya, apalagi kembali saya katakan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Ibu-ibu, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia kita perlu tahu ya akar kata cerdik ini. Kata cerdik itu memiliki arti mampu membaca dan mengerti situasi, mampu memberikan solusi dan banyak akal. Jadi nampaknya penekanan dalam bahasa Indonesia lebih kepada kecerdasan dalam mementeri dalam satu momen kejadian. Apakah pemahaman ini sama dengan yang dimaksudkan oleh Alkitab? Kita perhatikan ya. Kata Yunani yang dipakai dalam Matius 10 ayat 16 adalah pronimos, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan wise. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah bijaksana, cerdas, dan melihat jauh ke depan. Nah, itu pengertian menurut firman Tuhan. Jadi bijaksana, cerdas, melihat jauh ke depan. Itulah cerdik yang dimaksudkan di sini. Jadi nampak bahwa kecerdikan dimaknai dalam Alkitab lebih berbicara tentang kecerdasan saat ini, kecerdasan saat kita harus bertindak pada saat ini, dan berdampak ke masa depan. Jadi kecerdikan di sini bukan hanya sesaat atau berdasarkan keadaan yang dihadapi hari ini, tetapi juga memikirkan dampak dan akibat jangka panjang. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, apalagi yang hubungannya dengan penginjilan, kita butuh kebijaksanaan. Pikir-pikir dulu, kalau saya lakukan ini, kira-kira dampak saat ini dan juga esok dan juga di masa yang akan datang bagaimana?
Jadi seperti itu yang dimaksud dengan kecerdikan. Nah, sementara ketulusan, tulus dalam Matius 16 ini dipakai kata akeraios yang memiliki arti tidak tercampur, murni, tidak bersalah, dan sederhana. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan ketulusan sebagai kesungguhan, kebersihan hati, dan kejujuran. Jadi kedua sumber menyatakan arti yang senada, baik dalam bahasa asli Alkitab maupun Kamus Bahasa Indonesia. Ini kalau soal ketulusan menjelaskan sebagai kesungguhan, kebersihan hati, menyatakan arti yang senada. Nah, bila kecerdikan menekankan tentang cara, kecerdikan itu menekankan tentang bagaimana cara kita, bagaimana metode kita, misalnya tentang penginjilan, bagaimana cara, bagaimana metode kita, maka ketulusan menekankan tentang motivasi hati kita. Apakah ketika saya melakukan ini hanya mau mempertontonkan, hanya mau pamer kepada orang lain bahwa saya ini adalah orang Kristen yang setia, makanya saya harus menginjili, lalu pergi bicarakan tentang atau melakukan metode penginjilan tanpa pikir panjang, tanpa peduli apa yang akan apa akibatnya. Saya bertindak seperti itu akhirnya akan konyol tentunya. Ya, kita membutuhkan ketulusan hati, kemurnian hati, bahwa saya mau melakukan ini karena memang ini adalah perintah Tuhan. Karena ini adalah perintah Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan yang memberikan tugas ini kepada saya, sebagaimana janjinya bahwa Ia akan menyertai. Jadi penyertaan Tuhan itu yang menjadi kekuatan saya. Itu yang mendorong saya untuk berani menceritakan kabar baik kepada siapapun yang saya jumpai dan dimanapun, tetapi ingat harus dengan cara hati yang bijaksana. Metodenya apapun yang kita lakukan atau caranya bagaimanapun, tetapi ingat harus memiliki hati yang bijaksana. Kecerdikan kita butuhkan. Tentunya kalau kita tidak cerdik, kesannya ya kita tidak tahu apa-apa. Tidak enak juga kalau saya katakan ya kita orang bodoh. Sama nanti kita dinilai tidak tahu apa-apa. Jadi butuh kecerdikan, namun juga harus ada ketulusan dari hati. Tanpa kecerdikan dan ketulusan, apa yang akan terjadi? Pasti naif atau konyol. Tetapi kalau hanya kecerdikan saja kita miliki, nanti seperti saya katakan tadi, ujung-ujungnya apa? Licik. Kalau kita juga hanya memiliki ketulusan tanpa kecerdikan, nanti kesannya yaitu tadi, tidak tahu apa-apa alias bodoh. Jadi kita butuh dua-duanya karena Tuhan juga mengajarkan tentang hal ini. Miliki dua-duanya, yaitu cerdik dan juga tulus, supaya apapun situasi yang kita hadapi, ini hubungannya dengan tugas kita sebagai orang percaya, mengemban amanat agung seperti dalam Matius 28 ayat 19-20. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan janji terakhir itu, aku akan menyertai kamu. Jadi ketika kita melakukan penginjilan kepada siapapun, ini yang harus kita selalu ingat. Tuhan mempersiapkan kita karena ini merupakan bentuk kewaspadaan kita. Ada banyak tantangan. Bukan hanya itu yang Tuhan Yesus sampaikan untuk kita tahu bahwa ada banyak tantangan akan kita hadapi. Bisa dari gereja, dari agama lain, dari pemerintah, bahkan dari keluarga. Dan ayat 22 dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Wah, semua orang tanpa kecuali. Itu akan menjadi tantangan dalam kita mengemban tugas yang Tuhan Yesus percayakan kepada setiap orang-orang percaya, termasuk ibu-ibu sekalian dan saya. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang
tugas memberitakan Injil ini tidak perlu kita jauh-jauh berpikir, oh ya bagaimana saya harus buat proposal supaya ada orang yang mendukung saya akan pergi ke Afrika. Atau saya akan pergi ke tempat yang kita tahu membutuhkan pekabar-pekabar Injil. Tidak penting memang untuk itu, saya tidak mengatakan bahwa itu tidak benar. Wah, itu betul sekali. Tapi yang patut kita lakukan sebagai ibu-ibu, mulai dari yang sederhana dulu. Bagaimana dengan lingkungan di mana kita ada, di lingkungan keluarga yang paling kecil. Tuhan Yesus sudah ingatkan bahwa kamu akan mendapatkan tantangan dari orang-orang terdekat termasuk keluarga kita. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku termasuk keluarga. Ayat 21, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Nah, ini tantangan. Jadi kita mungkin belum menghadapi tantangan seberat ini, dibunuh. Tapi mungkin kita pernah dicaci atau kita tidak dianggap saat kita berbicara atau saat kita memperkatakan Injil itu, memberitakan Injil kepada keluarga kita yang paling dekat, entah itu orang tua kita, kakak kita, adik kita, saudara kandung kita, atau siapapun yang paling dekat. Tuhan Yesus sudah katakan ada tantangan dari keluarga. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa pemberitaan Injil itu adalah kewajiban, keharusan bagi kita. Mungkin kita tidak perlu dulu bicara karena kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, harus pintar membaca situasi yang ada. Bagaimana caranya? Roh Kudus yang akan menolong kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita memberitakannya. Bagaimana caranya? Mungkin melalui sikap kita, melalui kata-kata kita, bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka mengatakan, wah betul-betul orang Kristen itu beda. Mama saya yang Kristen ini ternyata waduh, saya betul-betul merasakan kasih Allah tentunya melalui hidup kita. Nah, kemudian kepada lingkungan di mana kita ada. Kita tidak perlu mungkin berteriak-teriak, ayo kalian harus dibaptis, kalian harus percaya sekarang. Tidak harus seperti itu. Itulah cerdik seperti ular, tulus. Harus memiliki hati dulu yang rindu untuk memberitakan kabar kesukaan, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum menerima anugerah keselamatan. Doakan dulu mereka. Kita perlu berdoa dan berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Sebut nama mereka tidak apa-apa, lalu berdoa. Akan ada waktunya Roh Kudus yang akan menolong kita menyatakannya dengan cara yang Tuhan kehendaki melalui hidup kita. Memang lebih dari tantangan yang mungkin saat ini kita sudah hadapi. Ingat bahwa melalui pengalaman para martir Allah seperti Stefanus yang harus dirajam, lalu Paulus juga, rasul-rasul yang lain, akhir hidup mereka harus dianiaya oleh karena memberitakan Injil, dan itu Tuhan sudah persiapkan mereka akan hal ini sehingga mereka tidak perlu lagi terkejut, tidak takut lagi ketika menghadapi, karena dikatakan ada kuasa. Tuhan sudah memberikan otoritas kepada mereka untuk melakukan tugas itu. Nah, bagaimana dengan kita saat ini, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan? Cerdik itu penting, tulus juga penting. Dua-duanya harus kita miliki sehingga apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan sebagai ibu-ibu Kristen. Dunia memang akan membenci kita, tetapi kita harus siap untuk menyatakan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Sekarang ada banyak yang mengujudkan kita.
Kita tidak pernah memprediksi atau kita tidak pernah pikirkan bahwa dunia akan seperti saat ini. Misalnya pandemi ya, itu masih soal penyakit. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba penganiayaan? Nah, kita tidak bisa prediksi tapi terjadi, harus kita hadapi. Tapi bersyukur Tuhan Yesus telah menyatakannya kepada kita pada sore hari ini melalui firman Tuhan, bahwa penganiayaan akan datang ketika kita mewartakan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkan kabar baik, yaitu Injil pada mereka, kepada Tuhan. Oleh sebab itu ibu-ibu, mari kita tetap setia dan semangat mengabarkan Injil melalui hidup kita, seluruh kehidupan ini. Biarlah kita serahkan dan kita percaya Tuhan yang sudah mempercayakan, Tuhan sudah memanggil kita, dan yang mengutus kita, Dia juga memperlengkapi kita. Bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Pergi memberitakan Injil kerajaan Allah itu kepada siapa saja yang Tuhan inginkan kita memberitakannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu telah selesai Hamba sampaikan, dan biarlah Roh Kudus akan menolong kami memahami firman ini, bukan hanya memahami tetapi melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah kami, biarlah Tuhan juga yang akan memberikan kepada kami kekuatan, semangat, serta keberanian untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kaum wanita, hari ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati di dalam melakukan penginjilan. Bahkan ketika kita melakukan hal itu gitu ya, melakukan penginjilan, kita juga siap untuk berkorban, entah itu tenaga kita, uang kita gitu ya, bahkan nyawa kita bisa terancam. Karena dunia tidak pernah menyukai yang namanya kebenaran. Maunya mereka terus berada di dalam dosa. Bersyukur firman Tuhan hari ini terus mengingatkan kepada kita. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer di nomor rekening yang ada di layar kaum wanita sekalian, atau bisa diberikan kepada hamba Tuhan yang ada di kantor sesuai dengan jam-jam kantor. Mari kita memberikan persembahan dengan menaikkan pujian yang menyatakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap di bahu di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita bersatu di dalam doa, untuk doa persembahan yang kemudian dilanjutkan doa syafaat, dan di akhir doa syafaat kita akan bersama-sama mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang terindah Tuhan masih memberikan kami waktu untuk dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami berikan ini dapat dipakai untuk pekerjaan pelebaran akan kerajaan Allah di muka bumi ini, khususnya di Komisi Wanita. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kaum wanita yang sudah memberikan di dalam pekerjaan mereka, di dalam kehidupan rumah tangga mereka, anak, menantu, cucu, cicit. Tuhan berkati, dan biarlah mereka semua boleh melihat akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak pernah berhenti di dalam kehidupan mereka. Tuhan, juga kami berdoa untuk setiap badan pengurus yang mengelola akan persembahan ini, kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat bagi setiap mereka di dalam mereka mengelola akan keuangan ini, dan dipakai untuk pelayanan dengan benar dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami juga bersatu hati hendak berdoa untuk seluruh anggota Komisi Wanita. Tuhan, Engkau mengenal akan pribadi lepas pribadi di dalam setiap pergumulan demi pergumulan mereka. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka. Engkau berjanji kepada setiap anak-anak-Mu yang senantiasa percaya kepada Engkau bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai. Bahkan Engkau senantiasa memberikan damai sejahtera yang membuat hati setiap kaum wanita itu tenang di dalam menghadapi pergumulan itu. Tuhan, tolong ingatkan akan setiap kaum wanita, untuk mereka boleh terus mengingat akan penyertaan Tuhan, akan perlindungan Tuhan, akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka untuk setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan untuk setiap anggota Komisi Wanita yang dalam bergumul karena sakit mereka. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan, Engkau yang memberikan akan pemulihan demi pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Mary Gohari, Tuhan terus berikan
kesembuhan, pemulihan setelah pasca operasi. Setiap obat-obatan yang dikonsumsi, bahkan ketika berkonsultasi dengan dokter, biarlah semuanya boleh disampaikan dengan baik sehingga melihat akan semuanya baik itu karena campur tangan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau meneguhkan iman akan Ibu Mary Kohari. Kami juga berdoa untuk pemulihan bagi Ibu Lince Wongasari, Ibu Meritan dan juga anaknya. Tuhan, Engkau pulihkan mereka sehingga mereka dapat berjalan dengan baik tanpa bantuan apapun. Tuhan, tolong kuatkan akan tulang mereka, kuatkan akan tubuh mereka. Kami juga teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin di dalam saat ini isolasi mandiri. Di mana akhir-akhir ini kami melihat situasi dan kondisi negara kami di mana kasus Omikron yang semakin meningkat. Tuhan, kami teringat untuk Stefani, anak dari Ibu Lince Wongasari, yang juga saat ini sedang isoman. Mari Tuhan, Engkau pulihkan akan dirinya supaya di dalam masa-masa isoman ini ia boleh melihat akan Tuhan Yesus yang senantiasa hadir dalam kehidupannya. Ia jauh dari orang tua, ia jauh dari kakak-kakaknya, tapi biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan kepadanya. Dan teringat juga untuk anak dari Ibu Devi yang ada di Palu juga sedang isoman. Mari Tuhan juga Engkau pulihkan akan keadaan mereka. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kami menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan sembuhkan akan setiap mereka. Untuk setiap vitamin, obat-obatan, makanan yang dikonsumsi itu boleh meningkatkan imun mereka sehingga virus ini dapat berlalu dari tubuhnya. Kami menyerahkan juga, mungkin ada saudara-saudara kami yang kami tidak ketahui yang juga saat ini sedang isoman mandiri. Mari Tuhan, Engkau terus kuatkan mereka. Mereka bisa lalui semuanya ini karena ada Tuhan yang bersama mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pergumulan kaum wanita yang bergumul dengan masalah keuangan. Mari Tuhan juga Engkau memberkati akan mereka. Ingatkan bahwa sumber berkat itu adalah dari Allah dan biarlah mereka terus berharap hanya kepada Allah saja. Yakinkan mereka bahwa di dalam kesemuanya itu ada jalan yang Tuhan berikan untuk boleh diberi hikmat untuk melakukan dan akhirnya mereka mendapatkan akan uang dengan baik dan benar. Sehingga uang itu boleh dipakai untuk memenuhi kebutuhan mereka dan tak lupa mereka mengembalikannya kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk bangsa kami yang tercinta yang kami kasihi ini Tuhan, di mana kasus Omikron yang meningkat ini di berbagai daerah termasuk di kota Makassar. Mari Tuhan Engkau tolong akan bangsa ini di dalam berantas bahkan membuat masyarakat Indonesia ini dapat dan boleh mematuhi akan protokol kesehatan. Sehingga virus ini dapat dihentikan dan tidak tersebar. Karena masyarakat Indonesia taat di dalam mematuhi akan protokol kesehatan. Berikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami. Di dalam mereka menjalankan akan setiap tugas dan tanggung jawab, bahkan mengedukasi akan seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan adanya vaksin yang ketiga ini
juga boleh dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia, supaya mereka boleh dapat tahan di dalam menghadapi virus-virus yang mungkin kami tidak ketahui. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan akan bangsa kami ini hanya di dalam nama-Mu. Dan kami menyerahkan seluruh doa kami, doa syafaat kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami doa. Bapa kami, saya undang kita semua untuk berdiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.